bagaimana sebelumnya sudah sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan dua ini penting. Yang pertama, apapun yang kita lakukan di sini itu bersifat rahasia, karena saya sebagai konselor maupun rekan-rekan saya yang lain sebagai konselor itu sangat menjaga rahasia. Dan yang kedua adalah sesi kita bebas menceritakan apa yang ingin kami ceritakan. Dan jika ada yang tidak ingin kami ceritakan, tidak usah diceritakan. Yang terpenting di sini, kamu dan saya bisa nyaman untuk melakukan penelitian. Oke, apakah kamu sepakat dengan ketentuan yang saya berikan tadi? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, saya sangat mengapresiasi dari kamu untuk datang ini karena kamu juga sudah jauh-jauh datang sini, sudah repot. Dan tadi malam juga saya datang dari kamu melalui WhatsApp, kamu menyampaikan bahwa kamu sebenarnya ada masalah terkait dengan kuliah. Ya, menumpuk seperti itu dan kamu merasa kewalahan. Terus karena ini adalah pertemuan yang pertama, saya mengusulkan agar kita gunakan waktu sekitar 30 menit. Jadi saya ada beberapa sesi dari 20 menit awal, itu kita akan bedah atau dari kasus kamu dan permasalahan kamu di mana. Dan kita pakai 10 menit yang terakhir adalah untuk menyusun langkah-langkah yang akan kamu gunakan atau langkah-langkah yang bisa kamu terapkan. Bagaimana? Apakah kamu setuju dengan alur yang saya berikan atau kamu ada opsi yang lain? Ya, saya sepakat. Jujur, saya di sini karena sudah benar-benar bertobat. Saya merasa bersama sekaligus stres belakangan ini. Dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Oke, kalau seperti itu, untuk langkah awal bisa tidak kita menceritakan lebih jauhnya apa yang membuat kamu sebenarnya merasa resah dan merasa stres, dan ceritakan dari awal untuk tidak perlu terburu-buru, pelan, santai aja dan gitu. Jadi begini, Pak, saya itu benar-benar kewalahan setiap hari. Kuliah pada ibadah, ditambah saya punya tanggung jawab di organisasi sebagai hampir setiap hari ada rapat atau kabinet. Saya merasa menapa dan akibatnya ada tugas proyek kelompok yang namanya krusial banget. Itu 40% dari nilai akhir, tapi tidak saya sebut sama sekali sampai malah di depan. Dampaknya bukan buat saya yang rugi, tapi teman-teman kelompok saya juga kena dampak. Sekarang jelas mereka kayak besar rumah saya. Saya juga ada yang mau bicara, lalu ada yang sendiri di grup dan lain sebagainya. Saya merasa bersalah, tapi setiap kali mau ngerjain tugas, rasanya badan udah malas keluar, kepala berat, dan akhirnya saya malah bergame atau gitu. Saya sangat mengerti bagaimana perasaan kamu, bagaimana apa yang kamu rasakan. Jadi situasinya pasti terasa sangat berat. Tentunya di satu sisi kamu kelelahan secara fisik dan mental, beban kuliah kamu organisasi hukum, dan yang tapi di sisi lain juga kamu harus menanggung beban moral kamu karena dari dampak kamu tidak fokus tadi, teman-teman kamu terkena imbasnya. Dua beban ini muncul bersamaan saatnya, dan wajar sekali sih kita kamu merasa juga. Terima kasih ya
kamu itu sudah menyampaikan kamu juga sudah berjuang sampai sini bertahan ya. Dan itu membutuhkan banyak sih menurut saya terus terang karena saya sangat mengapresiasi. Ya, saya bingung saya mau maju tapi rasa capek itu dari dua gitu. Boleh nggak saya menanya terlebih dahulu? Boleh. Jadi coba kamu gambarkan bagaimana kondisi hari kamu untuk seminggu. Terus misalnya dari bangun pagi sampai dengan malam kira-kira seperti apa sih kesehariannya? Biasanya saya bersiap karena saya begitu susah. Terus kenapa saya susah ya? Tidak tugas dan sebagainya. Terus habis makan siang saya juga laptop, tapi waktu dia menawarkan tugas yang harus saya kerjain, saya langsung kayak panik gitu. Akhirnya saya tutup lagi, buka YouTube atau main games buat apa ya? Nunggu moodnya lagi, nunggu semangatnya buat ngerjain tugas ya. Tapi kayaknya moodnya udah udah gitu. Terus gak terasa waktu udah malam aja, dan waktu malam saya merasa kesel. Terus habis itu tidurnya malam-malam hujan dan ya begitu terus ya kayaknya Saya paham. Dari gambaran kamu itu saya sangat paham. Itu juga gambaran yang kamu berikan saya tadi itu sangat membantu mengenai situasi. Sekarang saya ingin mengajak kamu untuk melihat masalah ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Dalam pendekatan yang kita gunakan ini, maksud yang saya gunakan kepada kamu adalah CBT. Kita percaya bahwa bukan hanya situasi di luar diri kita yang menentukan perasaan yang kita, melainkan cara kita menafsirkan sendiri situasi itu. Jadi kita ada komponen yang saling berhubung. Jadi ada situasi pemicunya, pasti ada nanti dampaknya yang tertuai dari situ, dan yang terakhir adalah perasaan dan perilaku yang muncul dari situ. Apakah kamu cukup jelas dengan penjelasan singkat saya itu? Kalau cukup jelas, jadi intinya yang masalah itu bukan cuma situasinya, tapi bagaimana saya berpikir untuk ada situasi itu kan? Iya benar. Jadi itu pemahaman yang bagus. Nah, mari kita di sini terapkan langsung di situasi kamu. Jadi saya ingin kamu melihat momen spesifik. Misalnya saat kamu membuka laptop atau melihat file yang tugas proyek itu, atau saat ada notif dari grup WhatsApp kamu gitu. Nah, bagaimana dan atau kalimat apa yang kamu pikirkan langsung otomatis. Yang pertama kali itu adalah kata saat kamu melihat tugas-tugas yang menunggu seperti itu. Apa ya? Kalau saya ingat yang paling pas notif itu sih Pak, jadi saya pikir muncul gitu. Terus saya langsung mikir, kayak walaupun bicara banget gitu, dan baca gitu juga. Ya. Terus kalau dipaksain buat kayak sekarang, hasilnya pasti bakal kacau dan juga mending besok pas bagian besok. Dan waktu saya berpikir kayak gitu ya Pak, biasanya saya langsung ke HP saya. Oke, nah itu adalah pikiran otomatis kamu ya, tertuang di dalam otak kamu gitu. Nah sekarang coba kita lengkapi gambarnya. Ketika pikiran yang tadinya menurut kamu otak lagi capek, tidak bakal bisa menghitung besok aja itu, apa emosi yang kamu rasakan setelahnya dan apa yang kamu lakukan pada itu? Yang pertama saya langsung merasa cemas gitu, cemas, lalu
takut salah juga, dan sekaligus muak sama diri sendiri. Ya. Akhirnya dia makin dengan stres, tapi saya tahu terus saya tidur atau main game. Tugas saya kerja sampai ya besoknya lagi gitu. Tapi pas misalnya udah masuk esok harinya, pas saya bangun pikiran yang sama muncul lagi ya saya tidur lagi ya gitu terus sampai lewat depan. bahkan sampai lewat depan. Jadi sekarang mari kita petakan. Saya mencoba memetakan dulu tentang cerita kamu tadi yang saya tangkap. Yang pertama, kamu tuh mengalami burnout. Karena beban kuliah kamu dan organisasi kamu yang sangat berat itu pastinya menyebabkan kita burnout. Nah, yang kedua adalah pikiran kamu kesan yang terpola gara-gara yang pertama tadi yang saya sebutkan. Nah, selanjutnya yang terakhir akibatnya kamu merasa cemas dan menghindar karena kamu tadi udah burnout, terus tidak otomatis kamu sudah terdistraksi, jadi kamu akhirnya kamu merasa makin cemas duluan dan memilih menghindar dan tidur atau bermain game dan tugas-tugas terus tertunda. Apakah pernyataan saya sesuai yang seperti yang saya katakan? Iya sih Pak, ya persis lah kasusnya yang ngomongin. Jadi baru sadar bahwa mereka itu sebuah siklus, bukan cuma kebiasaan malas kebiasaan. Jadi bagus ya, itu kamu sudah sadar. Yang penting kamu sudah sadar apa kesalahan kamu atau kekeliruan kamu. Coba sekarang kita menggunakan restrukturisasi. Jadi yaitu kita menguji terlebih dahulu apakah pikiran otomatis kamu itu benar-benar akurat atau justru hanya menjebak kamu di sini. Nah, yang pertama, oke, kamu telah meninggal selama berhari-hari dengan harapan kondisi fiskal akan kembali seperti ya, terus mental kamu akan pulih dulu. Nah, pertanyaan dari saya, apakah kenyataan demikian dan apakah dengan berhari-hari itu kondisi kamu benar-benar pulih atau tidak? Iya sih Pak, merasa penting lagi karena semakin hari saya merasa makin tertekan dan apalagi deadline-nya makin dekat gitu loh. Ini perasaan tertekan itu makin terasa dan itu juga ingat karena bisa pikiran juga sih. Jadi ternyata benar menunda itu tidak membuat burnout kamu hilang, justru malah menambah beban pikiran baru. Karena yang selalu lewat deadline semakin dekat dan hubungan dengan teman-teman malah makin memburuk gara-gara kamu selalu tidak mengerjakan pekerjaan kamu. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih, kamu berpikir bahwa kamu itu tidak bisa berpikir sama sekali saat apakah benar saat kamu itu capek kamu tidak bisa melakukan satu gerakan pun? Apakah kamu itu saat kamu capek itu tidak bisa menulis beberapa paragraf pun? Apakah berarti kamu capek itu kemampuan otak kamu hilang dan kemampuan kamu tidak bisa berpikir untuk kemampuan berpikir itu langsung menjadi mau dan tidak bisa berkata? Kalau dipikir-pikir sih sebenarnya kalau cuma ngetik 1-2 paragraf mungkin teman dari jurnal mungkin kalau harusnya masih bisa juga. Tapi karena saya mikirnya
hasil akhirnya harus langsung dan sempurna, itu saya malas gitu. Itu penemuan yang sangat penting. Jadi kamu sendiri udah tahu gitu, bahwa sebenarnya kamu masih bisa sebenarnya. Tapi hanya saja kamu tuh ada sedikit perfeksionis yang menghalangi kamu untuk memulai. Jadi sekarang makanya budaya saya standar saja. Jadi harus langsung sempurna itu dari mana? Nah, apakah ada pengalaman atau keyakinan tertentu yang membuat kamu merasa hasil yang tidak sempurna itu tidak bisa diterima? Ini kan sejak SMA gitu. Jadi saya dari SMA itu sudah terbiasa jadi yang terbaik di kelas. Ya. Kalau nggak sempurna, saya takut buat dianggap gagal sama teman, sama dosen, bahkan sama diri sendiri itu. Jadi kalau tidak bisa maksimal, menurut saya mending dosen. Sekali dulu. Ya. Oke. Jadi polanya jelas ya. Burnout itu membuat kamu dan di atas kelelahan itu ada keyakinan bahwa semua itu harus dilakukan dengan sempurna atau harus perfect. Ya. Jadi itu justru yang membuat kamu tidak bergerak sama sekali. Karena ya ini kok. Jadi saya tidak dalam kondisi prima. Jadi pada saat orang sedang kelelahan, justru memulai dengan langkah kecil yang tidak sempurna itu jauh lebih baik daripada kita tidak memulai sama sekali. Nah, jadi apa pikiran itu harus sempurna di mulai itu akurat atau tidak, atau membantu kamu pemikiran itu, atau justru menjebak kamu sendiri dan merugikan kamu. Karena saya tidak bisa bergerak sama sekali. Yang artinya hasilnya itu jauh lebih buruk dari sumber hasil yang sempurna. Tepat. Jadi tidak bergerak itu jauh lebih merugikan daripada kamu bergerak tidak sempurna. Jika kita tidak sempurna itu masih bisa diperbaiki. Jadi kita mari bersama-sama sebuah coba pikiran alternatif ya, kita coba bangun pikiran alternatif yang lebih realistis dan lebih membantu kamu. Jika nantinya pikiran kamu tadi yang seperti kamu tadi tidak akan bisa lebih sempurna sekarang, mending nunggu dulu gitu kan. Jika pemikiran itu muncul lagi dalam kalimat baru apa yang lebih positif dan lebih sehat untuk mengcounter atau menjawabnya. Coba kamu berusaha sendiri. Mungkin begini Pak, kalau saya pikirkan wajar kalau saya katakan bertahu, tapi menunda tidak membuat itu justru tidak membuat saya lebih baik, malah membuat masalah baru. Dan tidak apa-apa menjadi pelan-pelan sekarang, tidak perlu langsung segera. Yang penting ada kemajuan sedikit. Jadi kamu sudah berhasil nih menyampaikan sendiri di kalimat itu mengakui kondisi kamu yang kelelahannya. Kamu tidak menyampaikan kelelahan itu, tapi sekaligus kamu mendorong diri kamu untuk bertanggung jawab akan tugas diri kamu. Nah, itulah yang kita sebut pikiran yang sebenarnya realistis, ya, pikiran yang positif ya. Sekarang saya ingin kita bicara tentang langkah konkretnya. Di sisa waktu hari ada dua hal yang kita selesaikan
bisa dipraktekkan, bukan hanya ada di kepala saya ingin memberikan kamu sebuah tugas ya, atau sebuah tantangan yang sangat sederhana saja ya, yang bisa langsung kamu mulai malam ini ataupun habis sesi juga bisa. Jadi yaitu setiap kamu menyentuh tugas kuliah kamu atau kamu buka laptop itu coba targetkan diri kamu itu untuk bekerja selama 10 menit saja ya, tidak lebih, bebas hasilnya mau seperti apa, mau tidak sempurna atau apa boleh, tapi hanya satu paragraf ya, boleh hanya menemukan satu jurnal, boleh hanya membuat pementasan. Yang terpenting laptop kamu buka, ada ketikan kamu di situ dan kamu membuktikan bahwa kamu tuh masih bisa bergerak walaupun kamu tidak sempurna, walaupun kamu juga tidak di kondisi optimal kamu. Nah, bagaimana yang kamu rasakan ini? Apakah kamu bisa lakukan tantangan dari saya? Ya, perbedaannya jauh dan sebenarnya yang saya bayangkan. Saya sering berpikir harus terjadi semuanya dulu, tapi kalau cuma 10 menit aja, sepertinya saya tidak merasa kesulitan. Saya coba dan ya baik Pak, saya akan mencoba. Oke, baik ya. Untuk masalah kamu berarti sudah clear ya sementara, dan kita kembali ke situasi teman-teman. Sekarang teman-teman kamu merasa kesal, itu juga bagian penting yang harus kamu perhatikan, dan itu tanggung jawab kamu. Apakah ada tindakan konkret atau tindakan kecil yang bakal kamu bisa lakukan untuk mereka? Saya mikirnya ini Pak, saya chat di grup ya, saya minta maaf secara terbuka karena sudah menunda yang membuat mereka terlepas, dan juga saya mau kasih tahu kalau saya sudah mulai mengerjakan bagian saya biar mereka tahu saya tidak hilang. Menurut saya itu rencana yang baik ya, berani mengakui kesalahan, berani mengambil tanggung jawab, itu justru tanda kedewasaan diri kamu, dan kemungkinan besar teman-teman itu akan sangat ada itu kalau menurut saya. Untuk sebelum itu kita tutup sesi kali ini, saya ingin meminta kamu untuk merefleksikan dari semua yang kita bahas tadi, apa satu hal yang paling bermanfaat untuk kamu atau apa yang paling kamu ingat dari situ? Buat saya, yang paling saya ingat itu bahwa ternyata selama ini bukan hanya kelelahan yang menjadi hambatan saya, tapi cara pikir saya terhadap permasalahan itu, bahwa segalanya itu harus sempurna, dan itu justru yang bikin saya tidak bisa bergerak sama sekali. Dan sekarang saya lebih paham bahwa bergerak sedikit lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Benar, ya. Kamu benar sekali. Kamu sudah ingat ya apa yang kita bahas tentang ini. Jadi kalimat baik-baik atau bergerak sedikit jauh lebih baik daripada bergerak tidak bergerak sama sekali. Itu kita cukupkan untuk sesi pertama dari kami ini. Untuk di sesi kedua minggu depan kita akan mengevaluasi bagaimana yang tantangan yang saya berikan tadi, dan kamu selama 10 menit setiap hari itu berjalan apakah tidak berjalan, dan kita akan melihat bagaimana respon teman-temanmu setelah ini, setelah kamu menghubungi mereka. Nah, tetap semangat, sampai jumpa di minggu depan, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih banyak. Sesi ini benar-benar membuka pikiran saya. Saya jadi lebih tahu apa yang harus saya lakukan. Saya
Pamit dulu ya Bang. Oke. Pamit dulu. Terima kasih ya Bang. Ya.